Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arinda Faradila Merpaung. Saya mahasiswa Universitas Asahan, Fakultas Teknik Informatika semester 5. Nah, di sini kita akan belajar HTML dengan dasar dan juga contohnya. Di sini saya akan jelaskan kenapa sih di website itu pasti ada doctype HTML, ya kan? Nah, doctype HTML ini supaya datanya terbaca sebagai HTML atau menandakan bahwa dokumen ini adalah HTML5, yang dimana dokumen ini menggunakan HTML versi terbarunya. Nah, di sini juga ada lagi HTML. Kenapa sih ada lagi gitu? Karena setiap ada HTML ataupun apa yang dibuka itu pasti harus ditutup. Seperti ini. Mungkin ada beberapa yang tidak. Pertama, kita buka HTML ini. Nah, di bagian akhir itu ada HTML, tapi sebelum HTML ada tanda slide, itu menandakan bahwasanya HTML itu sudah ditutup. Dan kemudian kita membahas ke head atau bisa disebut kepala, ya kan? Ini berisi informasi tentang dokumen. Ini tidak ditampilkan secara langsung di halaman web, tetapi penting untuk pengelolaan data. Konsep head ini itu sudah dari konsep HTML-nya sendiri. Nah, di sini kita akan membahas title. Apa sih itu title? Title itu menentukan judul halaman yang akan ditampilkan di tab browser seperti ini. Selamat datang di website saya. Nah, kalau misalnya kita ganti, misalnya kita buat selamat datang di situs ini. Nah, kita save, kita refresh. Nah, ini bakalan jadi selamat datang di situs ini. Nah, seperti itu ya. Kemudian kita masuk ke head lagi. Nah, ini kenapa ada head lagi? Karena dia ini seperti yang saya jelaskan di HTML tadi, ada yang dibuka dan juga ada yang ditutup. Nah, kemudian kita masuk ke body. Nah, body ini yang berisi konten utama yang akan ditampilkan di halaman web. Apa sih kegunaan body? Body ini kita bisa menampilkan gambar, musik, atau hal yang lain juga bisa. Nah, kemudian kita masuk ke ini, H1, selamat datang di website saya. Kenapa harus H1? Karena ini adalah tulisan yang paling besar. Coba kita buat jadi H6 misalnya ya, untuk judul. H1 ini judul. Nah, kita save, kita refresh. Nah, seperti ini dia bakalan kecil, selamat datang di website saya. Tapi kalau kita ubah lagi menjadi H1, itu judulnya akan kembali seperti tadi. Ini save. Nah, ini dia kembali lagi. Oke, di sini kita akan membahas P. Apa sih itu P? P itu paragraf atau berisi kalimat. Seperti ini. Nah, saya buat nama saya. Ini terserah ya. Saya di sini buat nama saya Arinda Faradila Merpaung. Saya seorang mahasiswi Fakultas Teknik Informatika semester 5 di Universitas Asahan. Dan jangan lupa dipakai slash sebelum paragraf. Dan di sini pasti bertanya dong, kok ada BR sih gitu. Nah, BR ini adalah spasi enter supaya dia tidak satu kalimat. Contohnya seperti ini. Coba kita hapus di BR. Nah, kita
kita save. Oke, kita refresh. Nah, ini kan jadi nyatu tulisannya. Nama saya Arinda Faradila Merpawung. Saya seorang mahasiswi Fakultas Teknik Informatika semester 5 di Universitas Asahan. Jadi kita melihatnya itu seperti kayak kok nggak rapi gitu ya kan. Nah, karena supaya biar rapi, kita menambahkan BR di sini. Nah, udah. Terus kita masuk lagi ke H2 atau heading 2. Kenapa kita harus bikin heading 2? Kenapa kita nggak bikin lagi heading 1? Karena di heading 1 saya itu menggunakan untuk judul besarnya, sedangkan di heading 2 itu untuk subjudul, supaya tidak sama ukuran judul yang pertama dan judul yang berikutnya. Nah, di heading kedua saya buat hobi saya. Dan di sini ada tulisan UL. UL itu seperti bentuk untuk buat list supaya dia rapi, apanya ya, kayak seperti ini. Jadi dia nggak berantakan. Coba kalau kita hapus UL-nya ya, apa sih yang dibaca? Kita save, kita refresh. Nah, dia jadinya seperti ini, tidak ada kayak mengkasih slice biar supaya ini tulisannya rapi gitu kan. Nah, coba kita tambahkan lagi. Dan di sini jangan lupa pakai slice sebelum UL. Nah, kita refresh lagi. Nah, dia kembali seperti ini. Terus apa sih fungsi LI di sini? LI di sini supaya ini kita hapus dulu ya, supaya kita tahu di mana apa fungsi dia di sini. Oke. Nah, ini dia tidak ada kayak apa ya, kayak penomorannya di sini tidak ada, atau pembulatannya di sini. Nah, supaya terlihat rapi juga, makanya saya menuliskan lagi seperti itu. Nah, jangan lupa di ujungnya kita buat slice sebelum LI. Nah, ada juga ini kalau kita ubah UL-nya jadi OL, itu jadi apa ya? Kita save, kemudian kita refresh. Nah, di sini kalau UL tadi dia berbentuk bulat ya kan. Nah, kalau kita ubah ke OL itu berubah menjadi apa? Jadi angka. Dan di sini kita akan masuk ke heading 2. Di sini saya menambahkan subjudul lagi, yaitu gambar favorit. Nah, di sini saya akan memasukkan image search, dan di sini kita harus menggunakan JPEG. Kenapa? Karena supaya gambarnya terlihat seperti ini. Dan nama filenya itu sesuai dengan nama yang sudah kita save sebelumnya, supaya terbaca oleh sistem. Dan juga filenya itu harus dalam satu file di HTML tersebut, supaya dia terbaca. Nah, kalau misalnya kita ubah ini nama JPEG-nya jadi JPG. Ini belum di save, kita save dulu. Nah, dia jadi tulisan seperti ini, gambar favorit.
tidak kelihatan gambar apa yang dimasukkan ke dalam gambar favorit. Nah, jadi supaya kelihatan kita buat G-page dan gambarnya terlihat. Dan alt-nya ini hanya sebuah seperti keterangan ya. Dan width ini sebesar apa gambar yang mau ditampilkan di website. Ini kan saya buat 250, coba kita buat sebesar 350 deh. Nih, kita save, kemudian kita search. Nah, dia bakal menampilkan sebesar yang kita minta. Oke, kita masuk ke heading selanjutnya. Subjudulnya saya buat situs favorit. Nah, kita kembali ke P. P itu adalah paragraf. Menuliskan sebuah kalimat, kunjungi. Herb itu adalah fungsinya untuk link. Nah, herb ini adalah memasukkan link yang kita inginkan, seperti ini. Saya memasukkan link yang saya link favorit saya. Dan jangan lupa ditutup dengan situs favorit saya, keterangannya kembali, dan ditutup lagi dengan slice A dan juga slice P atau paragraf, dan body dan juga HTML. Nah, sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.